Halo semua, kembali lagi di Res Movie. Di video kali ini, film yang akan Mimin bahas adalah film drama terbaru. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur cerita filmnya. Cerita berawal dengan diperlihatkan Hyul dan Haesun yang sedang dikejar oleh para pengawal. Namun, mereka pun akhirnya tidak bisa kemana-mana karena mereka sudah dikepung. Dan ketika mereka mau ditembak, mata Hyul berubah menjadi putih dan kemudian langsung membawa Haesun terbang. Namun pada saat terbang pun, ia tetap dikejar oleh para pengawal. Saat itulah pengawal itu menembakkan panah ke arah Hyul. Dan Hyul pun terkena panah tersebut dan mereka berdua pun terjatuh ke bawah. Pada saat itu, Haesun hampir saja terkena panah. Untungnya langsung ditahan oleh Hyul. Pada saat itulah Hyul sangat marah dan kemudian mengeluarkan wujud aslinya, yaitu vampir. Lalu Hyul pun menghabisi semuanya dalam sekejap. Setelah itu, Haesun langsung memeluknya untuk menenangkan dirinya. Hyul pun perlahan kembali menjadi manusia. Saat berpelukan, ternyata satu pengawal itu masih hidup. Dan kemudian, ia menembakkan panah ke arah Hyul. Haesun yang melihat itu, langsung melindungi Hyul. Dan kemudian, ialah yang terkena panahnya. Dan Hyul pun menangis sambil berubah menjadi vampir. Dan kemudian langsung menggigit Haesun. Kemudian, scene beralih ke Hyul yang sedang melakukan ritual untuk menjadi manusia. Dia sangat ingin menjadi manusia. Dia sudah mencoba berbagai cara, namun ia tetap gagal. Di sana, ia meminta pelayan Jo untuk menjaga rumahnya ketika ia pergi. Pelayan Jo pun berjanji untuk menjaga rumahnya. Setelah itu, pelayan lainnya bertanya kenapa dia sangat ingin menjadi manusia. Dan Hyul pun akan memberitahunya setelah ia berhasil menjadi manusia. Setelah itu, Hyun membeli jas di sebuah toko. Di sana, pemilik toko bilang jas itu sangat cocok untuknya. Hal itu membuat Hyun sedih, karena hanya manusia yang bisa melihat dirinya di cermin, sedangkan ia sendiri tidak bisa. Scene beralih ke sebuah bar, di mana bar tersebut merupakan miliknya Hyul. Dan tiga wanita pun datang dan memuji ketampanan Hyul. Kemudian Hyun pun langsung keluar dari bar itu. Dan ia melihat vampir lain yang sedang menghisap darah manusia. Ia pun langsung menghentikan dan memperingati vampir itu untuk jangan pernah menghisap darah manusia di bar miliknya. Setelah itu, ia naik ke atap dan tidak sengaja melihat dua pasangan yang sedang jatuh cinta. Ia pun mengatakan bahwa ia sangat suka melihat hal itu karena mengingatkannya kepada Haesun. Ia juga mengingat segala usaha yang dilakukannya demi menjadi manusia. 나 사람 될래. Setelah itu, ia melihat seekor kucing. Lalu, ia pun langsung memberi makan kucing itu. Dan tiba-tiba, kucing itu berubah menjadi manusia yang ternyata adalah teman dulunya, yaitu Danam. Dan Hyul pun bertanya kepada Danam, bagaimana caranya agar dia bisa menjadi manusia seperti dirinya. Danam pun bertanya kepada Hyul, kenapa dia sangat ingin menjadi manusia. Hyul pun bilang alasannya ingin menjadi manusia, yaitu karena cinta. Mendengar hal itu, Danam pun memberitahunya bahwa ada satu cara untuk bisa menjadi manusia, yaitu dengan cara tidur di peti Houghton selama 100 tahun. Mendengar hal itu, tanpa berpikir panjang, Hyul langsung mencobanya. Sebelum pamit, dia menitipkan bar dan rumahnya kepada pelayan Jo. Dan pelayan Jo pun berjanji akan menjaganya sampai ke anak cucunya. Sebelum tidur, Hyun meminta sebuah cermin untuk nantinya ia gunakan melihat bayangannya setelah 100 tahun. Shin pun beralih ke sebuah wanita yang bernama In Hye.
Di sana ia protes ke pemilik kontrakan bahwa pemanas di rumahnya mati. Dan pemilik itu berjanji untuk memperbaikinya nanti. Setelah pulang kerja, ia kembali melihat pemilik kontrakan itu dan menagih janjinya untuk memperbaiki pemanas rumahnya. Pemilik itu pun bilang bahwa dia akan segera keluar kota dan ia meminta Inhe untuk jangan marah dulu karena besok akan ada tukang yang memperbaiki pemanasnya. Keesokan harinya, dia kedatangan tamu. Inhe mengira bahwa itu adalah orang yang akan memperbaiki pemanasnya. Namun, ternyata orang itu memberitahunya bahwa rumah itu akan dirobohkan. Inhe pun kaget mendengar hal itu, dan ia langsung melaporkannya kepada polisi. Polisi pun meminta Inhe untuk menunggu kabar lebih lanjut. Inhe pun bingung karena sudah tidak punya tempat tinggal. Setelah itu, ia ditelepon oleh sekretaris Pak Jo. Ternyata Inhe adalah anaknya pelayan Jo. Pelayan Jo yang sudah meninggal dunia mewariskan seluruh hartanya kepada Inhe. Inhe juga diberi kunci rumah Hyul dan menyuruhnya untuk tinggal di sana. Setelah sampai di sana, Inhe masuk ke dalam. Setelah masuk, ia melihat peti Hyul dan kemudian membukanya. Inhe sangat terkejut karena ada orang di dalam dan orang itu masih hidup. Hyul pun bangun dan ia berterima kasih kepada Inhe karena sudah membuka petinya. Namun di sana, Hyul masih bingung kenapa ia masih tergoda dengan darah manusia. Ia pun langsung melihat ke cermin. Ia sangat kaget kenapa wajahnya belum terlihat di cermin. Ternyata ia kurang 1 hari untuk mencapai 100 tahun. Karena Inhe membangunkannya sehari lebih awal. Hyul pun sangat marah dan kemudian langsung mau menggigit Inhe. Namun ternyata Inhe lah yang menggigitnya terlebih dahulu.